lagi bicara Pak, senang dilihat wajahnya Pak, senang dilihat matanya. Kenapa? Karena putih-putih mata nih, putih mata perempuan lebih lebar dibanding laki-laki, lebih lebar ya. Siapa yang punya anak perempuan Bu? Masya Allah. Ibu, Bu, Pak, kalau punya anak perempuan dan ibu mau ambil hatinya, maka ya anak perempuan itu kalau lagi bicara lihat wajahnya. Ilmu parenting tuh banyak Bu, tapi nanti ibu lupa kalau ibu belajar semua. Ini aja ingat, pokoknya kalau anak perempuan dia bicara lihat mukanya, lihat matanya. Kenapa? Karena putih-putih matanya anak perempuan lebih luas atau lebih lebar daripada putih-putih matanya laki-laki. Ya, itu namanya sklera mata. Mungkin ada teman sejawat dokter di sini yang juga belajar, teman-teman bidan, perawat ya. Ini. Ibu kalau anak perempuan ngomong terus ibu sambil pegang HP, bapak pegang HP, maka dia marah. Betul Bu? Pernah nggak digituin ibu? Bunda lihat aku, kan gitu. Atau muka kita diginiin. Ya, paham ya? Iya. Saya sejak tahu ilmu ini, setiap anak perempuan saya bicara, saya lagi pegang HP, saya simpan. Saya lihat mukanya, sambil ngangguk-ngangguk dikit Bu. Walaupun kadang-kadang nggak ngerti. Dia sudah senang, Masya Allah. Dia sudah senang. Makanya dia akan terus cerita sama saya. Ya. Nah, tapi kalau kita sedang chatting sama suami nih, si ibu nih chatting sama suami, maka anak perempuan harus tahu sejak kecil bahwa seorang istri kalau berhadapan dengan suami dan anak, dahulukan suami daripada anak. Jadi kalau misalnya anak saya datang, Bu, aku mau ngomong, saya lagi chatting sama bapaknya nih, sebentar nak, ibu jawab chattingan ayah, 2 menit. Dia ngerti itu. Tapi kalau yang chatting orang lain, saya tunda, saya langsung lihat muka dia. Atau lagi ngobrol, tiba-tiba ada telepon bapaknya, nak, ayah telepon. Oke, dia ngerti. Saya telma dulu. Tapi kalau yang telepon siapapun, ya, saya tunda dulu angkat telepon. Barangkali presiden sekalipun saya akan tunda dulu kalau anak saya lagi ngomong ini. Ya, kenapa? Karena ini penting sekali, penting. Saya sejak 98 bersama tim mengurus anak-anak bermasalah, ya narkoba, 10 tahun terakhir LGBT, penyimpangan lain. Makanya karena saya setiap hari lihat anak bermasalah, keluarga bermasalah, maka harus ngerti, harus belajar preventif parenting seperti ini supaya anak-anak merasa aman dan nyaman di rumah. Kalau tidak, waduh, kalau anak udah masalah Pak, Bu, susah banget diurusnya walaupun masih ada harapan, susah. Lebih baik kita jaga ini dengan tahu, oh anak perempuan kayak gini, ya, oke. Tapi kalau punya anak laki, siapa yang punya anak laki-laki? Angkat tangan. Nah, anak laki karena putih-putih matanya sempit, maka dia tidak suka kalau bicara terus-terusan tatap mata. Laki-laki cuman kuat 5 detik saja tatap mata. Jadi yang punya anak laki nggak usah ribut soal mata ya Bu. Lihat Bunda, lihat Bunda, lihat Bunda. Yang sopan kalau ngomong, lihat muka Bunda, lihat muka Bunda. Buat anak laki-laki itu menyiksa. Laki-laki itu cuman tahan lihat muka ibunya 5 detik saja. Habis itu turun lagi, lihat lagi 5 detik ya. Saya juga dulu salah, saya punya 4 anak laki-laki, 1 perempuan ya. Awal-awal belum belajar ini, ngomong sama anak laki-laki kan kasihan tuh anak laki-laki ya. Anak laki saya ini karena bapaknya orang Jawa, namanya Lanang yang pertama, Prio yang kedua, Kakung yang ketiga, yang keempat Jaler. Ini bahasa Jawa ya Pak. Iya, saya bilang sama Lanang, Lanang, ibu mau bicara nak? Iya Bu. Dia senang. Dia lihat muka saya 5 detik. Ibu kalau ngomong sama anak kan terus-terusan mukanya kan, ya wow gitu kan. Iya. 5 detik pertama dia lihat ibunya, selebihnya dia nggak tahan, gayanya begini. Anak laki. Lanang yang sopan kalau bicara sama ibu, lihat muka ibu nak, lihat muka saya lihat lagi mukanya, goyang-goyang lagi. Yang sopan nak, yang sopan lihat muka ibu nak, lihat muka ibu nak, lihat. Akhirnya setengah jam cuma lihat muka ibu nak, lihat muka ibu nak, nggak ada isinya. Ya. Jadi kalau ngomong sama anak laki dan anak laki mau lihat muka ibu dan ibu kepengen muka ibu dilihat, saya dulu mulai kalau bicara atau nasihati anak laki-laki saya catat Bu. Nah waktu saya mencatat ini dia lihat muka saya, ngerti ya Bu? Supaya anak laki-laki juga senang pulang ke rumah, tidak merasa terancam, ya.
Jangankan anak laki, bapaknya juga begitu. Banyak istri-istri cerita sama saya, Bu Aisyah, saya jengkel sama suami saya. Kenapa, Bu? Setiap saya ngomong dia lebih senang lihat HP-nya. Setiap saya ngomong dia lebih senang lihat tembok. Oh, saya ngerti. Ibu, nih, perempuan putih-putih matanya lebih lebar. Maka perempuan senang kalau bicara lihat wajah, Bu. Lihat muka lebih lama. Laki-laki cuma tahan 5 detik saja. Inilah yang membuat kadang bapak-bapak kalau istrinya udah mau ngomong, ya, karena ibu selalu pengen lihat matanya bapak nggak tahan, bapak lihat tembok, kan gitu, ya. Apalagi ngomong soal duit. Ayah tahu nggak? Apa-apa sekarang mahal. 5 detik pertama suami lihat istri, habis itu dia lihat TV, kan gitu, ya. Tapi karena kita mau romantis, ya kan? Tadi kan cinta yang selalu dirindukan tadi, maka harus ada strateginya dan sudah tahu tentang ini. Ya, coba Bapak Ibu lihat ya. Ini ada video suami istri. Suaminya seneng banget lihat istrinya kalau begini istrinya. Nih lihat nih. Tuh. Ngomong sama suami, Bu, nggak boleh lebih 5 detik. Habis itu tunduk. Nah, Masya Allah. Lihat ya, hitung nih, hitung. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, tunduk. Ya Allah. Saya setelah tahu ilmu ini, saya pun ikut-ikutan. Setiap ngomong sama suami, ayah, aku mau bicara. Terus hitung dalam hati, 1, 2, 3, 4, 5, terus tunduk. Jadi gini ayah. Dan saya tahu suami saya lihat saya. Ya, atau kalau lagi makan gitu, ayah tahu nggak? Terus gitu 1, 2, 3, 4, 5, harga barang itu kan, nah gitu Bu, cantik gitu. Bisa ibu kira-kira? Tapi Bu, kalau ibu mau pakai cara seperti ini, pastikan ibu dalam kondisi cantik. Jangan rambut aut-autan, muka pucat, koyo di leher, baju robek-robek, terus ibu sok-sokan mau cantik jadi gini ayah. Itu takutnya suami pas lihat, astagfirullah, kok semakin tua istriku. Ya, ini nih cantik nih, Masya Allah. Kita lihat sekali lagi ah, senang saya lihatnya tuh, lihat tuh Bu, tunduk Bu, tunduk. Iya, ini yang disebut kita bikin romantis, kita bikin tuh kan. Karena romantis harus dibikin, harus diciptakan, bukan bawaan lahir. Ya, paham ya? Ini berantemnya di sini nih Bu, karena kita ngomong sama suami kan selalu gitu, ya. Suami malah lihat tembok, mendingan gue lihat tembok. Ya. Baik lagi, soal mata juga, ya. Laki-laki itu matanya lurus, ya. Laki-laki matanya lurus, makanya disebut mata berburu, mata hunter, ya, karena lurus, dia nggak bisa lihat kanan kiri. Ya, tapi kalau lihat ke depan, apalagi kalau luar rumah, itu bisa sangat panjang. Ya. Perempuan, Pak, itu diciptakan Allah, ya. Matanya lebar, makanya disebut mata penjaga sarang. Ibu pernah Bu, lagi masak, matanya di kompor, ada tikus lewat, ibu lihat? Sambil ngomong, ya Allah tuh tikus kan gitu, padahal matanya di kompor karena dikasih lebar, ya. Apa itu? Retina mata, sel kerucut retina mata. Kenapa? Karena disuruh jaga sarang oleh Allah, jaga rumah. Jadi perempuan nggak usah panjang-panjang banget yang lihat, tetapi kanan kiri dia bisa sehingga lagi nyusuin anak, lagi masak, ada orang datang di rumahnya, dia lihat, ya Bu. Nah, jadi laki-laki seperti ini. Walaupun ya sekarang memang berburunya bukan di hutan. Berburunya di mana? Di kota, dengan dari gedung ke gedung, dari kantor ke kantor. Bapak-bapak menggunakan kendaraan
Dan bapak-bapak ini jago matanya Pak. Lihat lurus tuh jago banget. Saya pernah bertengkar sama suami gara-gara ini. Suami bawa mobil, saya di samping. Terus suami bilang begini, itu dia, gedungnya udah kelihatan katanya. Maksudnya tempat kami tuju. Saya yang matanya tidak panjang, langsung bingung. Mana sih? Kata suami, itu. Mana? Itu. Pernah begitu nggak Bu? Pernah berantem di situ? Dan mulai keselnya karena laki-laki kan biasanya kalau ngomong sering ceplas-ceplos. Yang bikin jengkelnya apa? Kan waktu saya bilang mana sih nggak kelihatan? Terus kata suami apa? Masa gitu aja nggak kelihatan? Wah, kalimat ini nih yang bikin kita nih bisa spanning ya. Iya. Tapi sekarang udah nggak begitu lagi. Kalau saya nggak lihat gedungnya karena memang saya perempuan dan tidak lihat, suami bilang masa gitu aja nggak kelihatan, saya bisa ada jawabannya. Apa saya jawabnya Bu? Aku kan perempuan banget, gitu. Karena mata kita tidak panjang. Maka ini juga sering bertengkar pada saat laki-laki, pada saat dia lihat di depan kosong, kemudian tiba-tiba ngebut, ya nggak Pak? Tiba-tiba ngebut dan cepat. Perempuan pada saat suami ngebut atau bapak-bapak ngebut, itu karena matanya lebar, dia takut nyamber kanan kiri Pak. Makanya komentar kita ibu-ibu apa? Awas, 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 awas. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Awas, 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 awas. Sering gitu Bu. Dan buat bapak-bapak kalau ibu ngomong awas, 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 mereka jadinya kagok lagi Bu. Ya. Anak laki-laki saya juga begitu. Kalau dia udah mau ngebut, awas, nah awas, awas, awas. Apa dia bilang? Udahlah Bu, ibu tidur aja. Nanti kalau sudah sampai saya bangunin. Oh iya juga ya. Bisa nggak Bu? Sekarang kalau suami atau siapapun anak laki bawa mobil yang tiba-tiba ngebut, kita diam Bu. Bisa kira-kira? Nggak usah bilang awas-awas, bisa kira-kira? Supaya ibu nggak ngomong awas-awas tuh mulutnya diginiin Bu. Ya. Kenapa? Karena nanti suami marah atau anak laki marah karena dia merasa terganggu. Padahal kita juga masalahnya Pak, ini mata kita nih terlalu lebar sehingga takut kalau pada saat bapak ngebut nyamber kanan kiri. Ini makanya ibu-ibu kalau bawa mobil tuh jarang itu di pinggir, pasti agak ke tengah, betul Bu? Kenapa? Karena takut nyamber. Ya, paham ya? Nah ini dia. Dan ini juga yang nanti akan sering bertengkar suami istri. Kalau tadi laki-laki memang jagonya di luar, ya, perempuan jagonya di dalam ruangan. Apa yang sering bertengkar Bu? Suami-suami kalau matanya begini di rumah atau di dalam ruangan Bu, apa Bu? Cari barang. Bapak-bapak cari barang susah. Laki-laki susah cari barang karena matanya lurus. Suami saya buka kulkas cari telur. Telur mana telur gitu. Padahal telur taruhnya di mana Bu? Di pinggir kulkas. Itu bapak nggak lihat loh. Laki-laki nggak lihat karena matanya lurus. Anak laki-laki saya juga buka pintu, dia cari susu, padahal susu ada di pintu kulkas, itu nggak lihat. Yes. Bu, telur mana Bu? Kita dari sana kan, ada ya, nggak ada ya di kulkas, nggak ada, sering gitu kan? Dan istri tergopoh-gopoh, langsung ini kan gitu kan? Loh, ini ada. Suami saya pernah gini Pak, loh, ini ada telurnya. Apa dia bilang? Loh, kok ada? Loh, lah emang ada. Udah dari dulu taruhnya di situ. Supaya nggak berantem, makanya sekarang saya bikin strategi apa? Ya, taruh telur bagi dua. Satu di pintu, satu di depan, sehingga waktu buka dia langsung lihat. Nah gitu. Karena kalau nggak berantem lagi gara-gara ini. Dan ibu-ibu kadang-kadang keselnya sama seluruh dunia. Waktu suaminya atau anak laki cari barang nggak dapat, dia datang. Ternyata ibu-ibu yang dapat. Terus apa kata ibu? Ini, makanya cari pakai mata. Jangan pakai mulut kan gitu. Jadi kalau istri bapak kayak gitu, bukan cuma istri bapak aja Pak yang begitu Pak. Semua istri di dunia kayak gitu Pak. Ya, boleh nggak Bu? Kita rubah kalimatnya. Mau nggak Bu? Supaya tambah mesra Bu. Karena laki-laki kalau ibu bilang makanya cari pakai mata, itu tersinggung Bu. Karena sesungguhnya sudah pakai mata. Cuman mereka nggak tahu kalau matanya lurus. Jadi gimana? Jadikan ini amal solehannya istri pada saat suami cari barang. Bun, kunci mana kunci? Dia lihatnya lurus padahal di samping kan? Sudah bantu saja. Ini loh ayah. Terus diam. Karena kalau ibu nggak mingkem,
Kayaknya nggak bisa ya. Kita pengennya selalu mau komen ya. Saya juga. Tapi kalau ibu mau komen, boleh nggak diganti kalimatnya, bukan yang cari pakai mata, bukan kayak gitu. Ini loh ayah, ya Allah, mata laki-laki banget. Itu jauh lebih mesra tahu. Dan mereka tidak akan tersinggung, dia merasa oke, aku laki banget. Ya Allah. Bu, ibu, ibu pernah bertengkar nggak gara-gara mata gini lagi? Apa gara-garanya coba? Hah? Janjian ketemu. Ini susah nih. Janjian ketemu tuh. Saya pernah bertengkar di mana? Di Masjid Nabawi. Yang harusnya nggak boleh bertengkar nih kalau udah tahu ilmu ini. Jadi kan kalau di Masjid Nabawi begitu kan, suami istri mau ke masjid bisa bareng, tapi waktu sholatnya nggak bisa bareng kan? Beda kalau Masjidil Haram bisa bareng. Jadi kata suami saya, waktu itu pintu masih 200-an. Kamu tunggu sini ya, pintu 235. Ya baik, saya tunggulah Pak. Tunggu. Sudah tunggu, lalu lalang orang lewat ya. Habis itu suami saya lewat, dia dari situ jalan lurus. Mas. Dia nggak lihat Bu, karena jalannya lurus begini. Dia cari saya di depan, padahal saya di samping. Itu laki-laki nggak lihat loh Bu. Sampai saya kejar dia, ayah gitu. Terus dia kaget, ya Allah ayah segede gini kamu nggak lihat. Terus dia sumpah begitu. Sumpah dia. Karena dia matanya lurus Pak. Setelah tahu ilmu ini, tahun lalu saya umroh lagi, nggak lagi berantem gara-gara ini. Jadi pas suruh tunggu, udah pintu 300 sekarang kan. Saya lihat suami saya lewat. Kalau dulu kan begini, mas, sekarang kayak gitu. Oh, dia di situ tuh. Supaya nggak berantem, langsung cegat depannya. Wah! Suami saya itu lagi jalan, kaget. Astagfirullahaladzim. Kamu dari mana? Dari samping, saya bilang. Jadi gitu caranya. Ya, ibu-ibu juga yang jemput anak sekolah, anak lakinya yang sekolah. Siapa sering Bu? Kan ibu nggak boleh masuk ke dalam kan? Ibu lihat dari jendela, dari pagar kan? Kadang anak laki lewat kan? Adek. Anak laki nggak lihat Bu, karena memang matanya lurus. Dan anak laki sering dimarahin di mobil sama ibunya. Adek, nggak lihat bunda, kata adeknya. Emang bunda di mana? Karena matanya lurus. Bisa paham tentang ini ya? Nggak usah berantem gara-gara ini lagi ya. Iya. Dan ibu, Bu, sering diajak suami makan berdua di restoran. Masya Allah. Saya kasih tips ya Bu. Kalau ibu makan berdua sama suami, diajak suami makan berdua di restoran, berdua saja, tolong ibu tidak duduk di samping suami. Percuma ibu cantik, suami nggak lihat, karena matanya lurus. Malah suami lihat ibu yang di meja depan, karena matanya lurus. Saya pernah tuh Pak, belum tahu ilmu ini, sok-sokan mau manja-manja mesra, udah 10 tahun menikah, duduk di samping suami di sini, dia makan, angkat kepala, makan, pas saya liatin, kok ada ibu-ibu di depan situ. Sebetulnya laki-laki nggak sengaja, kan pas banget di depannya kan, matanya lurus Pak, makan, angkat kepala, lihat ibu itu, tunduk, angkat kepala, lihat ibu itu, istrinya di samping. Saya cubit dia, lihat siapa. Padahal nggak sengaja itu. Maka kita rubah strategi. Setiap diajak makan, saya duduk di depannya, supaya pas dia angkat kepala yang dilihat muka saya, dan kita tutupi ibu yang di belakang ya. Ngerti ya Bu? Ini semua karena memang secara fitrah mata kita seperti itu. Bahkan ibu yang punya anak laki, tolong nggak usah bawel, nggak usah ngeributin anak laki, karena anak laki memang nggak lihat kalau udah di samping gini Bu, nggak lihat, kasihan ya. Karena banyak ibu-ibu tuh tadi, itu di samping kamu masa gitu aja nggak lihat. Nah ini berantem lagi. Dan ajarkan anak laki-laki kalau dia nyebrang, sebelum nyebrang lihat kanan kiri. Karena anak laki itu nggak lihat kanan kiri, main asal jalan kan Pak. Ini yang bahaya ini. Kalau perempuan jalan, kita walaupun lihatnya ke depan, kita bisa lihat kanan kiri. Betul nggak sih Bu? Coba sekarang buat ibu-ibu saja, yang buat ibu-ibu ya, bapak nggak usah ya. Coba tangan kanannya ke depan Bu. Ibu-ibu tangan kanannya ke depan. Lihat tangannya ya Bu. Ya sekarang saya tanya,
Lewat sudut mata, apakah ibu lihat teman yang duduk paling kanan? Masih bisa? Masih bisa lihat teman yang duduk paling kiri? Laki-laki nggak bisa kayak gitu. Udah bu, jangan paksain bapak bu. Nanti di rumah, pak coba pak, jangan kayak gitu ya. Ini udah penelitian soalnya ya. Jadi sekali lagi, pertengkaran ini berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan akhirnya kita merasa apa bu? Merasa bahwa cintaku bertepuk sebelah tangan. Padahal sebetulnya tidak begitu ya. Bapak juga kadang-kadang bingung, saya apa yang salah. Paham ya bu ya? Apa